Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Eko Heri Susanto. Kali ini saya akan membahas tentang pemrograman web dengan memanfaatkan pemrograman PHP. Kemudian topik kita dalam serangkaian video ke depan adalah membangun framework MVC sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Oke, semangat ya teman-teman ya. Baik, saya lanjutkan dari pengertian framework dulu ya. Ya pastinya teman-teman banyak yang bertanya, framework PHP itu apa sih sebenarnya? Oke, misalkan kita browsing di Google ini dengan keyword framework PHP gitu. Nah, banyak yang kita temukan informasi dari Google yang bahasa Indonesia juga sudah banyak ya. Nah, ini kalau misalkan kita buka satu persatu, teman-teman nanti akan banyak mengenal istilah-istilah seperti ini. Ada Code Igniter, ada Laravel, Symfony, Cake PHP, Zen, Falcon, Panada, dan masih banyak lagi. Nah, Code Igniter dan sebagainya inilah yang dimaksud dengan framework PHP, gitu ya. Oke, masih belum begitu jelas. Nah, saya lanjutkan dengan gambaran ini. Framework itu kan kalau diartikan ke bahasa Indonesia kan artinya kerangka kerja gitu ya. Frame itu kerangka, work itu kerja. Nah, Code Igniter, Laravel dan sebagainya itu yang disebut framework gitu ya, sebenarnya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah standarisasi. Standarisasi apa? Konsep gitu. Konsep, terus aturan penulisan program, aturan penamaan file, aturan penamaan kelas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain ada standarisasi konsep dan aturan, di framework itu juga ada library. Ada banyak library. Contohnya library untuk ngirim email misalkan ya. Library untuk driver database dan sebagainya. Belum lagi ada plugin dan helper dan masih banyak lagi ya. Nah, dengan adanya framework ini akhirnya akan banyak dimanfaatkan oleh web developer ya, seperti kita ini para programmer web gitu ya. Web developer ini nantinya tinggal memanfaatkan framework yang ada gitu. Sementara framework yang ada ini ya tentunya ada yang buat gitu ya. Yang buat ya para framework developer gitu. Framework developer ini banyak jenisnya. Ada yang perusahaan, ada yang komunitas, bahkan sampai ada yang perorangan atau individu. Nah, berarti web developer ini nantinya untuk mengembangkan aplikasi web gitu, mengembangkan aplikasi web yang sini itu tinggal memanfaatkan keseluruhan ini yang sudah diproduksi oleh framework developer tadi. Nah, pada akhirnya nanti web aplikasi kita itu kan akan dimanfaatkan oleh user gitu ya. Nah, keuntungan web developer ketika menggunakan framework itu tentunya yang pertama standar ya. Konsep ataupun cara penulisan program itu standar. Nah, karena standar maka nanti ketika banyak orang yang terlibat dalam pembuatan web itu akan menggunakan standar yang sama gitu. Selain itu juga ada library plugin yang kita tinggal pakai, jadi kita nggak perlu bikin sendiri. Nah, keuntungannya tentunya adalah pengembangan aplikasi web ini bisa kita sajikan secara cepat gitu ya, secara cepat dan standar. Itu kira-kira framework.
atau pengertian dari framework. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke, kita lanjut. Tetapi penggunaan framework itu juga ada konsekuensinya teman-teman ya. Kalau kita belajar code igniter nih misalkan ya, sudah bisa bangun aplikasi web pakai code igniter jadi. Nah, kita melihat Laravel misalkan, antara code igniter sama Laravel ini standarisasinya berbeda ya, karena pengembangnya berbeda gitu. Dengan framework yang lain ya, katakanlah Panada, itu standarnya juga berbeda lagi. Makanya kita kalau mempelajari seluruh framework yang ada, kita akhirnya pusing sendiri gitu, karena standarisasinya beda lagi. Nah, standar beda itu akhirnya akan membuat mindset kita itu juga berbeda-beda gitu ya. Nah, dengan adanya konsekuensi ini akibatnya apa? Nah, ini yang sering saya temui, bahkan saya sendiri juga ngalami gitu ya sebagai pengembang web. Ketika saya mengembangkan sebuah web dengan orang lain, katakanlah ini programmer lain gitu ya, saya anggap aja lah pakai code igniter misalkan, sudah terlanjur pakai gitu ya, sudah terlanjur terbiasa dengan CI, sementara pengembang yang lain terlanjur suka dengan Laravel misalkan. Apa yang terjadi? Ya ini perang ego gitu. Saya pengen pakai ini aja, saya pakai ini dan sebagainya. Lah akhirnya gara-gara perang ego ini tadi yang terjadi, tidak jarang aplikasi web itu malah nggak jadi-jadi gitu. Karena kita ya itu tadi saling mengklaim gitu ya, lebih bagus ini, lebih bagus itu dan sebagainya. Nah, kalau misalkan salah satu mengalah sekalipun kan, katakanlah saya mengalah gitu ya, ya udahlah pakai Laravel aja. Nah, berarti kan saya harus belajar lingkungan yang baru, saya harus belajar standar yang baru, saya harus mempelajari library-nya dan segala macam. Akhirnya waktunya tersita gitu, tersita ya. Itu akibatnya. Nah, solusinya bagaimana nih teman-teman ya? Saya mencoba memberikan dua solusi gitu. Solusi yang pertama adalah coba kita bedah pola dasar framework itu seperti apa sih, pola yang ada itu. Code igniter itu pola dasarnya seperti apa, Laravel seperti apa, Cake PHP seperti apa, dan seterusnya. Kemudian ketika kita menguasai pola dasarnya ini, kita lanjutkan dengan mengimplementasikan desain pattern gitu ya, desain pattern ke framework kita gitu. Nah, untuk desain pattern sendiri nanti tidak akan saya jelaskan di video ini karena ini sudah ada bukunya khusus gitu. Kalau teman-teman browsing di Google kemudian dicari di situ keywordnya desain pattern gitu aja, desain pattern kayak gini, itu nanti akan banyak muncul tulisan-tulisan yang mengupas buku desain pattern yang ditulis oleh ini empat orang penulis yang namanya Gangs of Four gitu ya. Jadi Gangs of Four itu bukan nama orang tapi nama kelompok gitulah, nama geng yang menulis buku desain pattern gitu. Nah, dengan dua solusi ini kita tahu pola dasarnya, kemudian kita bisa menerapkan desain pattern ini, maka keuntungan kita di sini teman-teman. Yang pertama, kita bisa membuat framework sendiri gitu ya, tidak lagi tergantung dari framework yang ada gitu. Nah, atau keuntungan kita masih bisa tetap menggunakan framework yang ada. Contohnya mau pakai CI atau pakai Laravel, pakai Cake PHP dan sebagainya, ya silahkan saja gitu, nggak ada yang salah di situ. Cuman bedanya kita bisa mengukur framework apa yang tepat untuk kebutuhan project kita gitu. Karena kebutuhan project itu beda-beda gitu ya. Ada project website yang
update-nya itu jarang, update softwarenya, update modulnya itu jarang. Seperti weblog itu mungkin jarang update ya. Nah kalau jarang update kita enaknya pakai framework apa gitu. Atau ada juga project website itu yang update-nya itu cepet banget, modulnya itu dalam satu hari bisa berubah berkali-kali, misalkan seperti yang kita lihat di beberapa website e-commerce gitu ya. Hari ini ada modul diskon misalkan, besoknya ada lagi modul pengiriman gitu ya, besoknya lagi diskonnya berubah lagi dan sebagainya. Nah dengan perubahan modul yang begitu cepat, kita bisa mengukur framework apa nih yang pas buat proyek kita gitu, karena kita paham pola dasar masing-masing framework itu seperti apa dan desain pattern apa yang cocok ketika ada perubahan modul yang cepat. Itu sih teman-teman. Nah, solusi yang nanti akan saya sajikan di video ini gitu ya. Jadi secara garis besar di serangkaian video kita ke depan itu kita membahas pola dasar framework dulu seperti apa, atau konsep dasarnya dulu ya. Kalau konsep dasarnya sudah selesai, maka kita lanjutkan dengan mengimplementasikan desain pattern ke pola dasar framework yang ada. Gitu ya kira-kira ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, nanti video saya ini bersambung, berseri gitu ya, karena nggak mungkin saya bahas serangkaian framework ini dalam satu video. Kemudian apa sih keuntungan teman-teman ketika mempelajari seri video saya gitu. Nah ini yang pertama saya coba share keuntungan bagi mahasiswa gitu ya, karena background saya kebetulan akademisi, pengajar juga, jadi sedikit banyak saya agak paham tentang skripsi itu apa gitu. Nah teman-teman mahasiswa kan ketika sudah di pertengahan semester pertengahan studi atau menjelang akhir studi kan seringnya muncul pertanyaan kayak gini, ngambil topik skripsi apa ya enaknya gitu. Nah saya juga dulu pas kuliah juga, skripsi saya apa ya gitu ya. Oke, saya jawab. Nah ini saya ngasih contoh beberapa judul ya, judul skripsi yang ini skripsi ini ada kontribusinya dan tidak gitu. Termasuk saya ketika menghadapi mahasiswa juga tidak jarang saya menemukan judul-judul skripsi yang seperti yang di samping ini, yang di samping kiri ini ya. Misalkan membangun framework e-commerce dengan framework Code Igniter misalkan. Atau ada juga judul gini, membangun website profile perusahaan dengan framework Laravel misalkan. Nah sebagai dosen penguji atau dosen pembimbing gitu ya, yang pasti akan muncul pertanyaan seperti ini, dari judul ini kontribusinya apa gitu. Coba kita telaah ya. Dari judul yang pertama, membangun website e-commerce dengan framework Code Igniter. Berarti kalau kita lihat dari judul, tujuan dari judul skripsi ini adalah membangun website gitu ya. Tujuannya adalah membangun website, objeknya adalah e-commerce gitu kan. Kemudian metodologi atau keilmuannya itu pakai framework Code Igniter. Nah yang jadi pertanyaan adalah ini apa yang mau diukur dari website e-commerce itu gitu. Yang mau diukur itu apa, kan nggak jelas gitu. Mau diukur, oh website e-commerce-nya berhasil dibangun pakai Code Igniter. Lah pertanyaannya, bukannya pakai WordPress saja sudah bisa? WordPress bikin website e-commerce juga bisa, paling sehari lah selesai gitu. Bandingkan kalau misalkan teman-teman mahasiswa benar-benar membangun e-commerce pakai Code Igniter, apakah sehari selesai? Enggak, berbulan-bulan.
coba bikin e-commerce seperti seperti ini toko online yang ada sekarang, Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan sebagainya itu. Ayo, mau berapa lama? Mungkin 1 semester nggak selesai gitu ya. Padahal Anda membangun website e-commerce dengan yang kesulitan yang seperti itu, ini sangat sulit untuk diukur. Apa aja yang mau diukur gitu. Nah, yang kedua juga senada kan ya, bangun website bla 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 ini dengan framework ini. Lah ini kan apanya lagi yang mau diukur? Kalau misalkan bangun website profile perusahaan aja pakai WordPress selesai gitu, 5 menit juga selesai gitu ya. Pakai yang lain misalkan Blogspot juga bisa lah, profile perusahaan aja kan ya. Nah inilah beberapa judul skripsi yang tidak ada kontribusi, padahal kalau dikerjakan beneran ini ya nggak gampang loh teman-teman ya, nggak gampang, bener nggak gampang. Kita bikin e-commerce itu susah, apalagi bikin profile perusahaan itu juga tidak sederhana gitu ya. Nah, bandingkan ketika nanti teman-teman mengikuti serangkaian video ini, kemudian teman-teman akhirnya memahami penerapan desain pattern ke dalam framework. Nah, kemudian coba judul yang di kanan ini, pengujian tingkat efektivitas penerapan singleton dengan abstract factory pattern pada framework model view controller misalkan. Nah, kalau judulnya seperti ini, teman-teman nggak usah menyediakan sebuah studi kasus gitu. Teman-teman tinggal bikin framework MVC saja, tinggal bikin controller 1 atau 2, bikin model 1 atau beberapa, terus bikin view sederhana gitu aja ya. Kemudian framework yang satunya pakai singleton, terus framework yang satunya pakai abstract factory gitu. Kemudian diuji apa yang diuji, bisa lebih cepat yang mana gitu, lebih cepat ketika diakses di browser, lebih cepat yang mana. Kemudian penggunaan memorinya lebih irit yang mana, yang singleton atau abstract factory gitu. Atau bisa juga diuji untuk tampilan yang sama itu panjang programnya, panjang baris programnya berapa, lebih panjang singleton apa lebih panjang abstract factory. Nah kan berarti mana yang lebih pendek line code-nya, berarti kan dia lebih efektif kan begitu menurut kacamata jumlah baris programnya. Atau kalau dari sisi waktu komputasi, waktu memproses website framework yang satu dengan yang lainnya itu katakanlah lebih cepat yang singleton, ya berarti dari sisi efektifnya kan bisa lebih cepat singleton kan gitu, dan sebaliknya gitu ya teman-teman. Nah ini dengan judul kayak begini, ini kontribusinya jelas. Kita bisa mengukur seberapa jauh efektivitasnya antara penggunaan singleton versus abstract factory ketika diterapkan pada framework MVC gitu. Terus contoh yang kedua misalkan optimalisasi framework code igniter dengan menerapkan factory method dan facade pattern misalkan ya. Kita tahu code igniter versi 1, 2, 3 itu menggunakan singleton registry pattern ya, terus ada juga kalau nggak salah pakai factory. Nah kemudian singleton coba dirubah dengan factory method dan facade pattern misalkan. Singletonnya kita rubah pakai factory method, kemudian untuk mengakses ke database, dari model ke database drivernya kita pakai facade misalkan. Nah kemudian setelah frameworknya kita bikin, kemudian kita uji dengan framework code igniter. Lebih cepat code igniter atau lebih cepat framework kita misalkan ya.
dari sisi waktu komputasi. Dari penggunaan memori lebih ngirit code igniter atau framework kita misalkan. Kemudian dari sisi kalau ada perubahan modul aplikasi itu lebih mudah yang mana ketika modulnya dirubah, lebih mudah code igniter atau lebih mudah framework kita yang pakai Factory sama Fasad tadi. Nah dari sini kan pengujiannya kan jelas gitu. Nah prakteknya membangun framework dengan membangun skripsi dengan framework kayak gini, kalau dibandingkan dengan yang ini, kinerjanya jauh lebih mudah ini sebenarnya. Bangun framework itu sangat mudah gitu dibandingkan kita bangun e-commerce gitu. Nah padahal yang sini yang mau diukur itu bias nggak jelas, kalau di sini yang diukur itu jelas gitu. Nah inilah salah satu keuntungan atau benefit bagi teman-teman mahasiswa ketika mengikuti serial video saya gitu. Oke, terus apa benefit untuk web programmer seperti saya dan mungkin teman-teman programmer yang lain atau praktisi ya. Oke, ini intinya di framework MVC itu kita nanti akan bersentuhan dengan desain pattern ya, mulai dari singleton, abstract factory, factory method, observer, composite, adapter, fasad dan sebagainya. Ada banyak sih, ada 40 desain pattern kalau nggak salah, dan ini mungkin akan terus bertambah gitu. Nah dengan kita menerapkan satu atau beberapa desain pattern itu yang kita kombinasikan gitu ya, sehingga akan membentuk framework MVC gitu. Dan kebetulan di video ini framework MVC-nya saya terapkan hanya di PHP ya. Nah terus misalkan teman-teman kreatif nih, teman-teman programmer kreatif sudah bisa PHP, kemudian framework MVC ini dikemas lagi, diterapkan ke platform yang lain, misalkan diterapkan ke Python misalkan, atau diterapkan ke Node.js misalkan, atau diterapkan ke platform yang lain lah ya. Loh ini kan berarti kan akan menjadi produk software berupa framework gitu kan ya, sekelas Laravel lah gitu ya, sekelas code igniter, sekelas Cake PHP dan sebagainya. Ini artinya ketika teman-teman bisa mengemas menjadi framework MVC ini untuk beberapa platform tertentu di sini, otomatis teman-teman punya produk software nih berupa apa? Framework gitu. Nah framework ini kan bisa dijual teman-teman gitu ya, bisa dijual. Nah ini loh, bisa dijual langsung frameworknya, atau mungkin di share frameworknya seperti Laravel sehingga banyak orang yang pakai dan sebagainya, komunitas terbentuk. Nah dari situlah bisnis kita mulai jalan. Nah itulah teman-teman beberapa keuntungan ketika teman-teman semua mengikuti seri video saya gitu ya. Oke teman-teman, saya kira pembukaannya seperti itu, alasan kenapa kok saya menyajikan serangkaian atau serial video membangun framework MVC sendiri gitu ya. Oke, bertemu lagi dengan saya di seri-seri video yang ke depan. Teman-teman masih semangat ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.